Intinya maju pada Pilkada 2024 bertarung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di podcast saya Haji Didi Buhari, Haji Odong. Di kesempatan ini kembali kedatangan Saudara Budi Lesmana. Nah, sekarang kita tek-tak aja komunikasi dua arah. Siap. Dan seperti biasa santai saja. Oh. Tapi ini kita lebih luas, saling ini aja lah, saling menganalisa, Ya. kemudian saling mengamat di situasi politik yang Sedang berlangsung saat sedang ini. berlangsung, sudah berjalan, dan mungkin termasuk agenda-agenda yang penting juga di Pilkada 2024 nanti. Ya. Nah, jadi saya dulu lah nih, apa dah yang dipahami nih Saudara Budi selama berproses ini? Ya, kalau melihat dinamika perkembangan, karena ini sudah pada tahapan formal lah, Iya. karena kampanye gitu kan, dan agendanya juga menyangkut soal dua agenda besar di depan pemilihan legislatif dan presiden. Ya, tentu istilahnya konsentrasi dan fokus orang mungkin ke situ lah. Padahal mungkin nanti ke depan ada lagi itu satu tahapan pilkada kan di bulan Septembernya. Tapi oke lah, kalau melihat secara umum saya pikir bahwa situasi, kondisinya untuk lokalan, daerah, alhamdulillah lah aslinya mengalir dengan nyaman. Kawan-kawan yang dalam hal ini saya lihat sebagai kandidat juga berproses, mereka melakukan upaya meraih massa gitu kan, mengkampanyekan dirinya. Ya, ini sesuatu yang saya pikir dalam tataran-tataran yang masih normatif dan memang menunjukkan bahwa geliat politik juga sedang berlangsung lah, bisa dilihat seperti itu. Ya, terutama kan kalau misalnya kita lihat sebagai momentum bahwa ini tahapan pada kampanye, baleho spanduk nih rame, termasuk kayak baleho spanduk Pak Haji kan. Itu kadang ini nyerempet-nyerempet nih. Kadang bilang nyerempet-nyerempet apa? Pak Haji ini bercalon apa nih kan. Nah, tapi mungkin di beberapa podcast sudah dijelaskan. Tapi ya saya pikir penting juga sih sebagai salah satu mungkin figur yang saat ini muncul gitu kan. Kalau saya berharap sih Pak Haji juga mungkin dalam momentum dekat nih bisa mencermati juga dinamika pileknya mungkin Pilpres, karena pasti ada kaitannya kan, pastilah, tidak mungkin. Saya pikir juga Pak Haji tentu akan melakukan komunikasi dalam tanda politik kan dengan partai. Itu kayak apa tuh selama ini prosesnya? Ya, kalau hubungan dengan partai politik karena kan lingkup kita ini kan HSU ini kecil dan orang-orangnya itu aja. Ketua partai, kemudian anggota DPR yang sudah aktif lah, kemudian juga termasuk caleg-caleg yang baru ini kan, ya semuanya teman-teman kita lah, kenal kan, dan sering juga duduk ngobrol, ya tapi belum bicara spesifik lah tentang pilkada. Tapi mereka tetap mempertanyakan juga kan nih bahwa Pak Haji dengan brandingnya selama ini pasti mengarah-ngarah ke sana gitu kan. Ya memang tidak hanya partai politik, mungkin publik juga sering lah bertanya, bukan hanya di HSO, teman-teman di luar daerah juga sampai di luar Jawa tuh tanya. Wajar lah kan, hampir seluruh jalan dan tempat ada Pak Haji itu. Ada juga yang membuat pertanyaan seperti ini. Apakah kembali melalui jalur independen, atau partai politik? Saya ya tegas saja menjawabnya bahwa proses masih berjalan, kesempatan-kesempatan itu memungkinkan. Artinya kalau lewat jalur independen, persorangan, saya tinggal mengulang aja. Betul, karena sudah punya pengalaman untuk mencari dukungan melalui KTP, pengalaman untuk mengadministrasikan, dan juga berpengalaman sudah masuk di proses pertarungan lewat jalur itu. Tapi itu dinamis saja saya lihat itu. Saya pikir ini sesuatu yang menarik juga Pak Haji lah. Kalau kita bicara pada konteks tadi sampai bilang luas pada politik, bahwa kita ini kan pada masa yang memang momentumnya tepat, ada transisi, dan kemudian pilkada serentak itu kan juga mendorong bahwa ada proses kompetisi baru lah seperti itu, sehingga
dengan misalnya munculan kandidat, dan saya pikir jujur saja mungkin HSU bukan kekurangan orang, tapi mungkin ruangnya yang sangat terbatas untuk mereka mengeksplor diri gitu kan. Nah, ada hal menarik ketika sampean muncul sebagai salah satu figur dengan memanfaatkan seluruh potensi untuk membranding tadi, baik dari sisi visual, audio visual seperti itu kan, media sosial dan media mungkin offline itu. Begini, nah, ini juga perlu diceritakan nih judulnya kan. Mungkin begini nih, saya ini kan boleh dikatakan mengulang. Saya kan pernah sudah ikut Pilkada 2012. Iya. Jadi ya mengulang aja. Karena tadi ada keinginan ya mengulang, kembali ingin lagi ikut kontestasi 2024, dan insya Allah ini lebih siap, kita jauh lebih siap. Ya, maksudnya cuma ini, cuma bahwa pendekatannya kan beda. Nah, ini yang menarik, bahwa orang mungkin dalam satu sisi masih hanya sekedar mungkin menggunakan media-media konvensional. Sekarang kan ada media sosial, nah sampean sudah ke arah situ. Ya paling tidak mungkin harapannya dengan muncul di media-media sosial yang seperti ini apa juga kan, tentu publik juga. Jadi kan dulu 2012 itu kan masih konvensional. Kita door to door, sebanyak-banyaknya masang baliho, sebanyak-banyaknya bertatap muka. Jadi waktu tuh malah habis terbuang hal yang seperti itu. Jadi dengan teknologi yang sudah bagus, lengkap, medianya juga, sarananya apa segala kan ada, kemudian dan dibolehkan dalam aturan, ya kita manfaatkan aja. Kita juga jujur aja, kita menggunakan media bersponsor. Kayak responnya kalau sampean lihat selama ini dalam perkembangan, nanti mungkin saya pikir juga itu masuk bagian dari. Jadi jujur aja. Jadi kan? satu podcast, satu materi podcast itu untuk wilayah HSU saja itu ada yang ditonton sampai 90.000 tayang dan 90.000 ditonton. Ya, jadi juga lah, kalau kita bagi jumlah penduduk kita sekitar 270.000. Kalau terakhir sekitar ya 273 ribuan. 270.000 berarti kan sudah sepertiga. Mungkin malah lebih. Sepertiga sudah. Ya, betul, sepertiga. Artinya paling tidak orang udah tersasar. Kemudian ini yang terpenting. Kalau saya menulis pokok pikiran gagasan saya harus ditulis kemudian disebar dengan cara yang manual, tidak terkejar. Dengan media ini, insya Allah lah. Saya di mana-mana kadang ada yang ngajak foto juga, orang komen juga tentang podcast kita, materi kita. Sekarang jadi artis dadakan juga lah. Artinya apa? Alhamdulillah dari sekian puluh ribu ditonton tuh hanya sebagian kecil kritik, dan itu juga bagian daripada hal yang membangun bagi saya. Jadi bukan kritik itu sesuatu yang mengerikan, tidak. Kita butuh kritik sebetulnya. Menarik sih sebetulnya kan. Yang lebih banyak lah. Lebih banyak. Berarti menarik memang ketika sampean menggunakan model itulah, bahwa ini kan sesuatu yang baru juga, dan saya pikir bisa jadi untuk caleg pun bisa diterapkan gitu kan, tinggal bisa, apakah mereka intens gitu kan atau tidak. Tapi paling tidak Pak Haji, karena media ini bukan hanya digunakan untuk dalam ranah konteks politik, kan bisa promosi dagang, edukasi, penyuluhan, sosialisasi, betul. Banyak lah manfaatnya ini, dan ini sudah legal loh. Artinya dan jelas sampean sudah merasakan efeknya lah, respon publik. Kita ke ujung kabupaten aja, ujung daerah terpencil aja, orang udah nonton. Sudah pernah melihat lah. Jadi tinggal kita juga akhirnya kita mempunyai jejak digital yang tidak bisa dihapus seketika. Oh ya, betul. Bolehlah itu jadi sejarah untuk mengingatkan kembali jika misalnya nanti pada proses-proses formal, berarti ini loh yang pernah sampean kerjakan, bagaimana nanti kan itu sudah menjadi hak publik. Iya. Saya sampaikan podcast, gagasan saya, pokok pikiran saya itu menjadi hak publik. Suatu saat itu bisa dikembalikan lagi kan, disampaikan lagi orang untuk dalam hal bentuk protes ke, kritik ke. Nah, itu. Terus kalau selanjutnya, kalau dari apa yang sudah sampean upayakan, lakukan dengan langkah, bahasanya mungkin kalau orang pencitraan sih lah kalau tapi kita anggap itu sebagai bagian dari branding untuk membangun bagaimana perspektif publik terhadap figur sampean. Kira-kira berikutnya nih, apalagi nih yang mungkin kalau bolehlah kita ingin tahu kan, langkah mungkin tahapan atau proses apa lagi yang akan sampean lakukan. Ini kan sudah 8 bulan berjalan nih.
proses ini kita lewati. Kita sudah menyasar ya beberapa tempat lah. Di sektor terpencil, kemudian di kelompok masyarakat, kelompok pemuda dan lain-lain. Nah ini tentu tidak puas sampai di sini kita. Kemudian nanti kita akan seperti inilah pakai metodologi lah. Artinya branding ini sebatas mana sudah dikenal. Betul. Kemudian oke lah bahasa trennya elektabilitas, tapi kan kita juga harus mengejar trust. Iya, percaya. Iya, kan? Memang kalau dalam konsep metodologi jadi pasti ada parameternya harus diukur. ke depan harus survei kita. Jadi ya beberapa saat lah kita akan melakukan survei nanti. Sip. Berarti kalau melihat gambaran yang seperti kita pahami, artinya sampean sudah memiliki konsep dan langkah strategi dan seterusnya. Ini memang kalau dalam tahapan yang kita pahami kan orang branding, kemudian keterkenalan, kesukaan, kemudian keperpilihan. Ya, artinya mungkin ini sudah di tahap ini, mungkin tahap ini kan. Ya mudah-mudahan lah itu bisa lebih memperkuat posisi pengenalan sampean di mata publik. Tapi kalau misalnya boleh minta komentar tidak terkait dengan bagaimana ini saat ini kan yang muncul Anda saja nih kan, sampean saja misalnya. Adalah pihak yang lain itu bagaimana? Apakah misalnya dianggap sebagai ya kompetitor yang potensial atau seperti apa Anda memandang misalnya? Jadi pertama saya berpikirnya begini, ini kan HSO nih, yang konon kata orang bahwa di sini banyak orang belajar politik di HSO, banyak melahirkan generasi politisi di masa-masa dari perjuangan sampai sekarang kan. Nah, jadi kalau tidak kita yang hari ini masih tinggal di daerah, kemudian beraktivitas di daerah sini di HSO, artinya siapa lagi yang mengambil peran ini? Nah, kita khawatir juga nanti tiba-tiba ujung-ujung orang bisa lain aja datang ya mau mengaku apakah betul orang HSO tiba-tiba juga punya keinginan maju. Nah itu sah saja, tapi kan hal yang agak lucu juga. Masa kita yang banyak tahu tentang daerah kita, mengerti tentang HSO mah tidak ikut andil dalam proses di daerah ini. Jadi ketertarikan saya pertama itu, yang kedua ya tadi mengulang ada gagasan yang ingin diwujudkan dalam bentuk kebijakan nantinya kan, kebijakan, kemudian realisasinya pembangunan yang berhubungan dengan ya itulah salah satu. Kalau terkait dengan misalnya tadi sampean mengatakan bahwa daerah kita kan memang daerah yang dianggap sebagai daerah yang luar biasa menghasilkan tokoh-tokoh. Nah, sampai dalam pandangan sampean saat ini kondisi dalam tanda petik kita bicara anak muda nih. Bagaimana Anda melihat mereka? Apakah ada ketertarikan soal itu? Apakah ini masih jadi PR besar yang harus kita terus dorong, kita bahasanya harus kita injeksi mereka untuk jadi kalau saya melihat anak muda khususnya di HSO itu sebetulnya bagus dalam artian begini, saya melihatnya dari kacamata ini dulu, dari rekrutmen partai politik. Jadi caleg-caleg itu hampir didominasi oleh orang generasi muda. Berarti Anda mengamati jualan daftar pencalek itu. Tumbuhnya organisasi itu terisi oleh generasi muda. KNP dan lain-lain, OKP, kemudian aktivis. Nah juga kita kan hari ini kan ada beberapa fakultas, universitas kan di kampus di HSO. Nah jadi saya pikir generasi muda itu tinggal bagaimana nantinya ya pemerintah kemudian tokoh-tokoh, kemudian partai politik menggiring mereka untuk menjadi pemuda yang produktif dan potensial. Kalau bicara seperti itu, saya akhirnya tertarik juga. Kira-kira ada konsep tidak untuk mendorong bagaimana peningkatan kualitas SDM dari perspektif sampean misalnya nanti, kira-kira ada gambaran bagaimana kita meningkatkan kualitas itu? Kalau misalnya mendorong munculnya generasi muda yang bukan sekadar milenial, tapi juga punya bobot dan seperti itu. Ya kalau tentang sumber daya manusia kan di podcast kemarin kan kita udah sebagian kita bicarakan. Jadi tapi ada hal lebih detail peningkatan SDM melalui mencetak tenaga kerja yang terampil, skill yang ahli, yang terampil itu salah satu. Termasuk juga pendidikan yang tidak terputus. Nah, jadi kita khawatir nih
pendidikan itu tidak konsisten orang tuanya sehingga terputus, ada yang di tingkat menengah, dasar. atas. Nah, kemudian itu kan juga menjadi pengaruh buruk lah Iya, betul, untuk terhadap pembangunan, menciptakan daerah yang maju. Iya, dan berarti paling tidak kan hari ini secara pribadi mungkin juga berdasarkan kekawanan bertanya-tanya kan kayak apa Haji ke depannya, jadi terjawab juga gitu loh. Kemarin juga kan sudah dijawab dan menyatakan sikap jelas itu, kita intinya tahapan-tahapannya kan. Intinya maju pada Pilkada 2024 bertarung. Oke. Nanti perkara melalui partai, posisinya di mana, dengan siapa, lewat apa, yaitu nanti lihat dinamika termasuk pileg terakhir. Yang jelas selesai dulu satu babak pemilu legislatif dan pilpres. Nah, mungkin partai politik nanti kan akan membuka ruang nanti. Betul. Saya juga akan ikutlah. Berarti kalau dinamika di proses di sana nanti. Berarti kalau dianggap formalnya nanti proses-prosesnya diperkirakan di April, Maret, April sampai Mei 2024 tuh kan berarti. Ya, mudah-mudahan. Saya pikir itu aja Pak Haji. Terima kasih juga nih hari ini kita istilahnya berbincang-bincang terkait itu, karena memang ini saya pikir kita tidak menjadi tabu lah bicara soal politik karena memang musimnya dan memang ini harus terus-menerus kita gaungkan juga sehingga memang persepsi publik terhadap politik itu bukan semata-mata soal hanya kotor, jelek, tapi ini adalah memang bagian dari sesuatu yang secara alamiah menjadi proses kehidupan kita gitu kan. Nah, saya pikir itulah Pak Haji. Terima kasih juga kita diberi kesempatan hadir bincang-bincang. Jadi ini tadi terjadi TikTok. Nah, saya nanya dibalik gantian lah kan, biasa beliau yang tanya-tanya kan. Tapi nggak apa-apa ini untuk memperkaya juga, memperkaya wawasan kita, pengetahuan kita, karena kan kita tidak boleh berhenti kan. Untuk belajar, untuk paham, kemudian untuk beradaptasi. Betul. Nah, inilah bagian dari proses kita lah untuk pemahaman pendewasaan, memperkaya pengetahuan kita. Terima kasih juga nih di podcast sudah hadir. Sama-sama Pak Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.